Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya atas nama Dela Puspita dari Prodi Perbankan Syariah dan merupakan anggota dari kelompok 4 dengan makalah yang berjudul Sistem Penulisan Skripsi. Baik, langsung saja. Format penulisan skripsi ini merupakan kerangka acuan yang bersifat teknis dengan maksud agar skripsi mahasiswa memiliki keberagaman dalam hal penulisan. Meskipun demikian, mahasiswa tetap bebas memilih pendekatan dan metode ilmiah yang digunakan. Secara garis besar, skripsi terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir. Pada bagian awal skripsi terdapat sampul skripsi atau sampul luar. Sampul skripsi berwarna hijau untuk Fakultas Tarbiyah, warna hitam untuk Fakultas Syariah dan Hukum Islam, dan warna kuning untuk Fakultas Usuluddin dan Adab dan Dakwah, serta warna orange untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam masing-masing terdiri dari beberapa hal sebagai berikut. Dapat kita lihat pada gambar di atas. Semua tulisan tersebut ditulis dengan huruf kapital berwarna hitam dan ditetapkan di tengah-tengah simetris dari sumber kiri dan kanan. Selanjutnya yang kedua yaitu judul skripsi atau sampul dalam. Halaman judul skripsi terdiri dari beberapa hal sebagai berikut, dapat kita lihat pada gambar di atas. Tulisan tersebut ditulis dengan huruf warna hitam dan ditempatkan di tengah-tengah simetris dari sumber kiri dan kanan. Yang ketiga, persetujuan komisi pembimbing. Halaman ini berisi persetujuan pembimbing bahwa skripsi yang ditulis mahasiswa telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan berhak diajukan pada komisi penguji. Halaman persetujuan komisi pembimbing meliputi sebagai berikut. Dapat kita lihat pada gambar yang telah saya tampilkan. Selanjutnya yang keempat yaitu pengesahan komisi penguji. Halaman pengesahan komisi penguji skripsi meliputi beberapa hal sebagai berikut. Dapat kita lihat pada gambar yang telah saya tampilkan di samping. Kata pengantar. Yang kelima yaitu kata pengantar. Kata pengantar menguraikan secara singkat tentang maksud penyusun skripsi, penjelasan, dan ucapan terima kasih. Dalam kata pengantar tidak terdapat hal-hal yang bersifat ilmiah. Pada bagian awal dari kata pengantar memakai kata pembuka rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tulisan Arab. Pada bagian akhir dari kata pengantar di sebelah kanan, 4 spasi bawah ini baris kalimat terakhir penulisan dicantumkan tempat, tanggal, bulan, tahun, Masehi dan Hijriah dan nama penulis. Jumlah halaman kata pengantar tidak lebih dari 2 halaman. Yang keenam, pernyataan keaslian skripsi. Pernyataan keaslian skripsi berisi pernyataan mahasiswa bahwa seluruh ide yang ada dalam skripsi tersebut, kecuali kutipan, merupakan gagasan asli dan belum pernah digunakan sebelumnya. 7. Abstrak. Abstrak merupakan ikhtiar penelitian yang secara jelas dan lengkap menguraikan keseluruhan isi skripsi. Abstrak mendeskripsikan pokok isi skripsi, ditulis dengan bahasa yang menarik, kalimat yang ringkas dan padat. Yang kedelapan yaitu daftar isi. Tulisan daftar isi ditulis dengan huruf kapital tanpa diakhiri tanda titik. Diletakkan tepat pada batas sembir atas, simetris dan dari batas sembir kiri dan sembir kanan. Selanjutnya yaitu daftar tabel. Daftar tabel disusun secara berurut sesuai dengan nomor tabel dan halamannya. Tulisan daftar tabel diketik dengan huruf kapital tanpa diberi titik dan ditempatkan tepat pada batas sembir atas di tengah ruang tulis, simetris dari batas sembir kiri dan kanan. Selanjutnya yaitu yang ke-10, daftar gambar. Daftar gambar diletakkan sesuai daftar tabel, berisi urutan judul gambar dan nomor halamannya. Daftar gambar ditulis dengan format yang sama dengan daftar tabel. Daftar gambar berisi dengan judul gambar yang dijadikan buku penelitian. 11. Daftar lampiran. Daftar lampiran diletakkan sesudah daftar gambar dan berisi urutan judul lampiran dan nomor halaman. Daftar lampiran ditulis dengan format yang sama dengan daftar tabel dan daftar gambar. Yang ke-12, pedoman transliterasi. Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalihan huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lainnya. Transliterasi Arab Latin di sini ialah penyaliman huruf-huruf Arab dengan huruf Latin beserta perangkatnya. Pedoman transliterasi Arab atau Latin disusun dengan prinsip sejalan dengan ejaan yang disempurnakan atau EYD.
di mana huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik dengan dasar satu lambang. Selanjutnya kita masuk di bagian B, yaitu bagian utama skripsi. Yang pertama yaitu skripsi penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tindakan dari subjek yang diamati. Data tersebut dideskripsikan untuk memberikan gambaran yang utuh tentang subjek yang diteliti. Penjelasan ringkas mengenai format skripsi penelitian kualitatif itu berisi tentang yang pertama pada bab pertama yaitu pendahuluan. Bagian pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian. Pada bab kedua yaitu tinjauan pustaka, yaitu berisi tinjauan penelitian relevan, tinjauan teori, kerangka konseptual, dan kerangka fikir. Selanjutnya pada bab ketiga yaitu metode penelitian, berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan dan pengelolaan data, keabsahan data, serta teknik analisis data. Selanjutnya pada bab keempat yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Selanjutnya bab kelima yaitu penutup, kesimpulan, dan saran. Skripsi jenis penelitian kuantitatif telah menekankan pada penggunaan angka atau bilangan atau numerik dengan metodologi dedukatif. Adapun sistematika dan struktur bagian utama skripsi penelitian kuantitatif tersusun sebagai berikut. Pada bab pertama yaitu pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian. Pada bab kedua yaitu tinjauan pustaka berisi tinjauan penelitian relevan, tinjauan teori, kerangka fikir, dan hipotesis. Pada bab ketiga yaitu metode penelitian berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan dan pengelolaan data, definisi operasional variabel, instrumen penelitian, teknik analisis data. Selanjutnya pada bab keempat, hasil penelitian dan pembahasan berisi tentang deskripsi hasil penelitian. Bagian ini memuat penyajian bersifat deskriptif sistematik tentang data dan temuan yang diperoleh. B. Pengujian persyaratan analisis data. C. Pengujian hipotesis. D. Pembahasan hasil penelitian. Bab kelima, penutup. Bab penutup merupakan bab terakhir yang berisi simpulan dan saran. Yang ketiga, skripsi tindakan kelas. Pada bab 1 pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian. Pada bab kedua, tinjauan pustaka. Yang pertama, tinjauan penelitian relevan, tinjauan teori, kerangka fikir, dan hipotesis. Pada bab ketiga, metode penelitian berisi tentang subjek penelitian, lokasi dan waktu penelitian, prosedur penelitian, teknik pengumpulan dan pengelolaan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data. Pada bab keempat, hasil penelitian dan pembahasan, yang berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan. Bab kelima, penutup, kesimpulan, dan saran. Selanjutnya yang keempat, skripsi penelitian kepustakaan. Bab 1 pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi istilah atau pengertian judul, tinjauan penelitian relevan, landasan teori, dan metode penelitian. Metode penelitian ini mencangkup beberapa hal, yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis data, metode pengumpulan data, dan metode pengelolaan data. Pada bab kedua, 3 dan 4 sesuai materi yang akan dibahas. Bab kelima, penutup. Selanjutnya C, bagian akhir skripsi. Daftar pustaka merupakan daftar rujukan atau referensi yang berupa buku, makalah, artikel, atau bahan lain yang dikutip baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya yang kedua, lampiran. Lampiran merupakan keterangan yang dipandang penting untuk diinformasikan seperti instrumen penelitian, angket, data, mentah hasil penelitian, surat, peraturan proses menghitung data dalam olahan statistik, foto, panduan interview, bagian, atau bukti-bukti lain yang mendukung.
Selanjutnya yang ketiga, biodata penulis. Biodata penulis adalah uraian singkat yang menjelaskan data-data pribadi penulis secara singkat dan padat. Biodata ditulis dalam bentuk uraian paragraf dan dilengkapi foto penulis dengan memakai jas alma mater. Selanjutnya penutup, yaitu kesimpulan dan saran. Itulah hasil presentasi saya sebagai anggota dari kelompok 4. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.